Kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus, Kaulah harapan. Penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya. Nulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Saudara, bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya dengan kasih tanpa syarat. Dan kepada orang-orang yang dikasihinya, Tuhan mau supaya kita mengalami pertobatan. Sebab dengan pertobatan, Tuhan akan mencurahkan segala berkat, segala pemulihan dengan tanpa batas. Apakah kita bersedia dan apakah kita siap untuk menerima berkat Tuhan yang lebih luar biasa lagi? Shalom jemaat Tuhan, siap untuk menerima lawatan Tuhan pagi ini? Amin. Yang siap saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Pagi ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata atas tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang siap memuji Tuhan, mari kita celebrate bersama Yesus pagi ini.
menikmati Warta Betani hari ini. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya damai sejahtera dan sukacita Allah selalu menyertai saudara. Untuk sementara, beberapa kegiatan gereja masih dilakukan secara daring. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, ingin pelayanan dan lain sebagainya, dapat menghubungi nomor admin gereja yang tertera pada layar. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, gereja memberi kesempatan kepada saudara untuk menyerahkan diri kepada Tuhan melalui baptisan air yang dilaksanakan pada setiap minggu pertama di tiap bulannya. Untuk itu, segera daftarkan di nomor admin Gereja Betani. Hari ini juga, datanglah dengan ucapan syukur dan memberikan yang terbaik. Untuk itu, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa persembahan saudara adalah juga ibadah kepada Tuhan. Saya percaya persembahan yang diberikan kepada gereja akan dipakai untuk kemuliaan nama Allah. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dengan program-program yang ada di channel YouTube kita, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada sahabat, rekan, atau siapa saja untuk mendapatkan notifikasi tayangan-tayangan yang memberkati saudara sekalian. Demikian Warta Betani sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Meriahkan acara ulang tahun Wanita Betani Blora 24 Februari 2021 dengan tema Wanita Berkemenangan. Rasakan lawatan Tuhan melalui pembicara Pendeta Esther Budiono dari Malang. Ingat, acaranya jam 7 malam melalui Zoom. Sampai jumpa tanggal 24 nanti. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menyembah Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang ajaib dan memiliki karya-karya yang begitu besar untuk hidup kita. Haleluya Tuhan Yesus. Luar biasa Engkau Allahku. Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu Tuhan.
Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajah selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan selamanya, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan selamanya Tuhan, selamanya Kau ajaib bagiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan kasih kami kesempatan, kami boleh datang dalam hadirat Tuhan. Kami boleh ibadah bareng-bareng. Kami masih punya kesehatan. Kami masih punya semua yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk sama-sama katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Datang dengan hati yang sederhana aja. Datang dengan hati yang sederhana aja. Tuhan terima kasih, terima kasih. Sherere bakashekereke kiare bakashakanara bakase. Tuhan sambil buka tangan kita, Tuhan aku naikkan syukur. Tuhan Engkau baik. Tuhan terima kasih, terima kasih. Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang ku kasihi. Terima kasih. Datang dengan syukur, syukur. Tuhan, kami ingat kebaikan-Mu, kami ingat kasih-Mu. Kau yang menjaga, Kau yang pertahankan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, kiaralah masyakaralah. Tuhan, ada yang lain yang dirindukan pagi ini. Hanya Tuhan saja. Dan kami berdoa Tuhan, biar Roh-Mu terus bicara kepada setiap kami pagi hari ini.
Sebab yang diharapkan oleh semua kami umat-Mu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, terima kasih, jamah setiap hati, segarkan kekuatan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mengizinkan firman-Mu menegur kami. Sebab kami tahu kalau Tuhan menegur, itu tandanya Tuhan sayang pada kami. Itu tandanya Tuhan perhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami berikan waktu buat Engkau. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama membuka di dalam 1 Raja-Raja 12. 1 Raja-Raja 12. Ayat yang ke-26 kita akan baca sampai ayat yang ke-33. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang keluar telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung dan yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Yang membuat juga kuil-kuil di atas bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari ke-15 bulan 8 sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. 33, ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Dalam perikop ini bicara, ceritanya ini tentang raja yang namanya Yerobeam. Siapa Yerobeam? Yerobeam adalah jadi gini, ketika Salomo menjadi raja dan Salomo itu mulai menyimpang di masa tuanya, itu menyimpang dari Tuhan, mulai menyembah kepada allah-allah yang lain. Karena dia punya istri banyak, jadi dia ikut Tuhannya istri-istrinya. Nah itu jangan sampai ada pria-pria yang ikut sama istri-istri ya. Pria-pria harus jadi imam yang takut akan Tuhan di dalam rumah. Istri-istri juga nggak boleh jadi controller gitu. Tapi istri-istri yang takut akan Tuhan akan membawa suaminya ikut takut Tuhan. Nah, Salomo menyimpang dan itu menyebabkan Israel ini, Tuhan bilang bahwa Israel akan dipecah. Kerajaannya dipecah menjadi 2, yang keluarganya Daud, keluarganya Salomo, anaknya Salomo cuma dapat 1 suku. Lalu yang pecahan kedua itu dapat 10 suku, berarti dia dapat 10 kali lebih banyak. Nah, siapakah Yerobeam? Yerobeam itu tadinya adalah pegawainya Salomo. Tapi kemudian ketika rakyat itu mulai mengagungkan dia dan Salomo tidak aman, maka Salomo itu memburu Yerobeam. Yerobeam lari ke Mesir. Nah ketika Salomo mati, kerajaannya digantikan oleh anaknya yang namanya Rehabeam. Yerobeam datang kembali. Berarti Yerobeam itu siapa? Yerobeam itu pelarian. Yerobeam adalah buron kerajaan. Dia sempat melarikan diri di Mesir. Lalu oleh karena Tuhan yang mengangkat Yerobeam, bukan karena orang siapa-siapa, tapi karena firman Tuhan datang kepada Yerobeam bahwa Tuhan mau mengangkat Yerobeam, maka dia akhirnya benar-benar jadi raja atas 10 suku. Ketika dia jadi
raja itu bukan karena dia keturunan raja. Dia loh cuman buronan. Dia hanya pelarian. Jadi dia murni diangkat menjadi raja karena firman itu datang kepada dia dan Tuhan berkuasa menggenapi firman-Nya. Ketika Yerobeam naik menjadi raja, maka tentu pada saat yang sama dia punya rival yang notabene adalah anaknya Salomo sendiri. Jadi Rehabeam lawan Yerobeam. Rehabeam dari keluarganya Daud, anaknya Salomo, dan ini Yerobeam yang bukan siapa-siapa. Yerobeam itu memerintah di luar Yerusalem. Tetapi Rehabeam itu yang punya Yerusalem. Dia yang punya bait Allah, bukan yang punya, tapi dia yang menguasai situ dan dia yang punya istana raja. Nah, seperti yang kita tahu, firman Tuhan bilang bahwa orang Israel ini punya hari-hari raya di mana mereka harus datang ke rumah Tuhan. Mereka wajib datang untuk mereka mempersembahkan korban, untuk mereka bikin perayaan, mereka bikin ibadah, mereka mengingat kebaikan Tuhan, kayak gitu-gitu. Nah, tidak ada tempat lain yang boleh dilakukan hal seperti itu. Hanya satu, di mana? Di rumah Tuhan. Jadi setahun sekali seluruh Israel itu kumpul di rumah Tuhan, khusus bikin perayaan. Saat itu waktu Yerobeam naik, dia mulai pikir, aku akan ketemu dengan waktu di mana seluruh Israel, seluruh kerajaanku kosong akan pergi ke tempatnya Rehabeam. Lalu dia punya sebuah pilihan. Enaknya, dia pikir gitu ya, aku mengamankan kerajaanku atau aku tetap ikut menyembah kepada Tuhan. Karena dia juga orang Israel, wajibnya dia juga ikut nyembah kepada Tuhan. Tapi dia punya sebuah pilihan. Enaknya aku amankan kerajaanku sendiri, tahtaku ini, kekuasaanku, kepemilikanku ini, atau aku tetap nyembah kepada Tuhan. Dengan sebuah resiko, kalau dia pergi nyembah kepada Tuhan, orang Israel akan pikir, lah rajaku aja ke sana ngapain aku ke situ? Mungkin dia akan pikir begitu. Hal kedua mungkin begini, orang Israel loh pergi ke sana, ternyata nyaman, gitu kan ya? Ternyata tokonya si itu lebih enak. Ternyata kalau sama kumpulan si itu lebih asik. Lalu dia mulai berpindah hati. Rehabeam memilih untuk mengamankan kerajaannya. Dia lupa bahwa yang mengangkat dia adalah Tuhan dan dia memilih untuk mengamankan kerajaannya. Dan yang aneh sekali keputusannya adalah hari itu dia memilih untuk membuat Tuhan seolah-olah gitu ya. Dia memilih untuk membangun sesuatu. Apa itu? 2 anak lembu emas. Nah, saudara yang baru Imlek kemarin tentu kita tahu. Ini tahun apa saudara? Tahun kebo gitu ya. Orang-orang yang di angpau-angpau itu pada digambarin kerbau-kerbau. Pertama saya tuh enggak ngerti saudara ya. Apa tuh kerbau-kerbau, emang ini apa ya? Ini apa ya gitu. Baru saya baca di berita-berita baru ngerti kalau ini ternyata tahun kerbau logam. Kalau Yerobeam membuatnya lembu emas. Emas itu logam bukan? Logam kan ya? Deket banget ya hari ini. Dan ini yang Tuhan katakan beberapa hari yang lalu tepat sesudah Imlek. Beberapa hari sesudah Imlek Tuhan tuh bicara ini gitu. Sampai saya tuh ya kaget. Ada juga ternyata ya kerbau emas, kerbau logam itu gitu. Nah di dalam firman Tuhan. Nah seringkali di dalam hidup kita itu juga dihadapkan seperti Yerobeam ini. Kita dihadapkan pada pilihan yang sama. Menyembah Tuhan atau mengamankan diri kita sendiri. Nyembah Tuhan atau mengejar keamanan. Kita pilih menyenangkan Tuhan yang artinya tidak kompromi dengan dosa. Atau kita memilih untuk menutupi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kita memilih untuk diperhadapkan, kita disuruh pilih untuk mengampuni. Atau kita disuruh memilih untuk memuaskan dendam. Memilih untuk mengasihi Tuhan atau mengasihi uang. Wah ini lebih repot lagi. Sebab Yesus hanya bersanding itu sama yang paling sama kuat dengan Tuhan Yesus itu apa? Uang, mamon. Bukan kuasanya yang sama kuat, tapi di hati kita seringkali itu sama kuat atau lebih kuat yang salah satunya.
Yerobeam memilih untuk membuat lembu emas. Lah kenapa kok membuat lembu emas? Tarik jauh mundur saudara ya. Pada zaman Musa ada sebuah kisah di mana Harun membuat patung lembu emas. Pasti saudara pernah ingat itu. Sehingga menyebabkan orang Israel kena tulah. Karena Musa naik ke Gunung Sinai gak turun-turun, orang Israel gelisah. Gak ada Musa yang dilihat, gak ada barang yang dipegang. Orang Israel tuh maunya pegangan yang kelihatan. Dia gak mau Tuhan yang gak kelihatan. Dia maunya pegangan yang bisa dia andalkan tuh yang kelihatan. Musa gak ada, maka seketika mereka mendesak Harun untuk membuat patung, untuk membuat dewa buat mereka. Dan keluarlah firman Tuhan bilang ketika mereka itu melebur emasnya, anehnya katakannya gini, keluarlah sebuah bentuk, gitu. Berarti sebuah bentuk ini entah dari mana, keluarlah sebuah bentuk, yaitu berbentuk lembu. Disebut patung lembu emas. Nah, pada masa itu, di daerah Kanaan, di daerah Mesir, yang namanya dewa yang bentuknya lembu atau kerbau itu sangat umum. Di dewa Mesir ada dewa yang kalau saudara pernah lihat film-film Mesir kuno gitu ya. Itu ada yang badannya orang tapi kepalanya lembu atau kerbau. Itu disebut namanya dewa Apis, dewanya Mesir. Dianggap sebagai kepalanya para dewa. Dan dewa ini dianggap dewa penguasa musim yang menentukan musim-musim. Termasuk di dalamnya dianggap dewa panen. Makanya dianggap di atas segala dewa disembah karena dia dianggap membawa panen. Tapi di daerah Kanaan itu tidak menyembah Apis. Bentuknya mirip tapi namanya Baal. Saudara pasti sangat kenal kata-kata Baal, betul? Baal adalah dewa badai yang digambarkan juga sebagai lembu sapi atau di beberapa tempat digambarkan sebagai kerbau yang disebut sebagai dewa kesuburan atau kemakmuran. Nah, bicara soal kemakmuran tentu ini adalah bicara soal berkat-berkat. Nah gitu ya, ini seolah-olah dewa sing bawa berkat. Nah menarik sekali di tahun ini disebut kerbau logam yang juga disebut analoginya sama bicara tentang panen kesuburan. Dianggap kalau menyembah dewa ini bisa mengabulkan, gampang dikabulkan permintaan. Nah ini hati-hati. Firman Tuhan hari ini bawa kita kepada sesuatu yang hati-hati. Yerobeam membuat 2 lembu emas. Loh kenapa kok 2 lembu emas? Tarik ke belakang sedikit. Kalau di zaman Harun, lembu emas itu benar-benar dewa gitu. Itu dewanya orang-orang bangsa-bangsa di sekitar Israel. Tetapi di zaman Yerobeam, lembu emas itu apa? Yerobeam hidup di zaman Salomo ketika Salomo membuat bait suci. Di bait suci Salomo yang sangat besar itu, halamannya itu ada 12 lembu yang firman Tuhan bilang mengangkut di atasnya tuh laut. Kata-kata laut itu artinya kolam yang gede banget. Yang airnya itu saking banyaknya mereka sebut laut. Lembu-lembu ini ditaruh di halaman. Tidak ditaruh di tempat lain. Di halaman bait suci. Yerobeam bukan imam. Yerobeam bukan imam besar. Yerobeam adalah orang biasa seperti orang lain. Yang kalau dia masuk ke bait suci yang luar biasa itu ketemunya apa? Lembu. Betul. Ketemunya sapinya itu. Nah ketika orang-orang Israel orang-orang Israel pecah ini 2 kerajaan. Maka Yerobeam berpikir biar seolah-olah seperti bait Allah. Apa itu? Kita bikin apa? Lembu emas. Mirip banget dengan bait Allah yang ada di Yerusalem. Jadi orang enggak kasih figur, tengkorak. Waduh kalau tengkorak itu kan nanti kan terlalu jauh, itu benar-benar najis. Yerobeam bikin sesuatu yang mirip banget. Kayak yang beneran, tetapi bukan yang beneran. Dia
pikir kalau dia bawa orang Israel sampai kepada halaman itu saja, itu sudah cukup. Di dalam ruang kudus, di situ ada firman, ada kaki kandil, artinya itu ada urapan ya, ada di situ semua. Di dalam ruang maha kudus, di situ ada kerup, ada tabut Allah. Ini bicara soal hadirat Tuhan. Yerobeam tidak pernah masuk sampai firman. Yerobeam tidak pernah masuk sampai saat teduh. Apalagi masuk sampai hadirat Tuhan. Dia cukup ketemu sapinya. Dia cukup ketemu pembawa berkat. Seolah-olah begitu. Itu bukan pembawa berkat. Bagi Yerobeam kurang lebih kayak gitu. Gambaran lembu yang diambil di halaman ini. Gambaran lembu di halaman yang diambil sama Yerobeam ini bicara soal apa? Bicara soal kerohanian yang gak mendalam. Yerobeam mengajak satu kerajaan. Udah gak perlu aneh-aneh. Cukup jadi orang Kristen di halaman aja. Maunya main yang jangan terlalu ekstrim. Maunya ikut Tuhan tapi yang biasa-biasa. Seperti kebanyakan orang. Jangan jadi terlalu hebat. Nanti kalau terlalu ekstrim nanti kamu jadi pendeta nanti. Mau yang sekedarnya aja. Yang maunya sendiri. Sehingga semua bisa diatur. Sebab kalau terlalu dekat dengan Tuhan nanti kita harus terlalu taat. Nanti terlalu banyak yang harus ditanggalkan. Lebih baik kita biasa-biasa aja. Itu Yerobeam. Tidak ada kerinduan untuk masuk lebih dalam ketemu Tuhan di ruang maha kudus itu tidak ada. Dia cuma cukup sekedar jadi orang Kristen, gak perlu terlalu rohani, ibadah sekedarnya, persembahan sekedarnya, ikut Tuhan sekedarnya. Kayaknya dipikir Tuhan itu seneng dengan sesuatu yang cuma sekedarnya. Nyanyi ya biasa aja, nyembah ya biasa, ngapain tuh terlalu gitu-gitu banget. Tapi kalau urusan berkat, maunya yang luar biasa. Nah ini Yerobeam banget. Hanya mau di halaman dan tidak punya kerinduan untuk mengenal Tuhan secara lebih lagi. Mari kita bicara soal halaman. Alkitab menulis sesuatu tentang orang yang maunya sampai di halaman. Mari kita buka dalam Matius 26. Matius 26 ayat 57. Firman Tuhan berkata begini. Ini perikopnya tentang Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawa Yesus menghadap Kayafas, imam besar. Di situ berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Sampai kemana saudara? Ke halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Saudara, Petrus gak kayak murid lain kan udah lari. Petrus enggak, Petrus tetap datang kok. Dia tetap mengikuti Tuhan, tapi sampai di halaman. Ayat 69 firman Tuhan berkata begini, dilanjutkan lagi ke bawah. 69, sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Nah di halaman lagi, maka datanglah seorang hamba perempuan katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya aku tidak tahu apa yang kau maksud. Dan selanjutnya itu kita pernah baca bahwa itu tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Kenapa? Karena dia ada di halaman. Bayangin kalau hari itu dia ada sama Tuhan Yesus, dia di sebelahnya Tuhan Yesus. Dia tidak akan nyangkal. Tapi karena dia cukup mau di halaman saja. Dia gak mau terlalu terikat, gak mau masuk lebih dalam. Dia gak mau terlalu ekstrim. Dia gak mau nanti dikira nanti pandangan orang bagaimana. Terlalu beresiko, puas hanya di halaman. Dan tiba-tiba orang-orang yang cuma ada di halaman, firman Tuhan bilang tiba-tiba dia belok. Dia gak sadar. Petrus gak pernah bilang loh,
aku akan menyangkal Tuhan. Waduh, itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang Petrus. Tidak mungkin dilakukan, itu motivasi hatinya pasti tidak ada. Saya percaya waktu kita semua datang sama Tuhan, kita tidak ada yang punya motivasi untuk suatu hari menyangkal Tuhan. Saya percaya itu. Dan saya percaya bahwa kita semua tidak ada yang punya motivasi hati bahwa suatu hari kelak aku akan berbelok dari Tuhan, aku akan meninggalkan Tuhan. Gak ada. Tetapi firman Tuhan bilang kalau kita hidup kekristenan kita hanya di halaman, hati-hati tiba-tiba kita bisa belok. Kita enggak sadar. Kita enggak tahu sudah. Kita enggak sadar, tahu sudah. Jangan puas hanya sekedar biasa-biasa. Jangan sekedar puas hanya sampai di halaman. Jangan puas hanya sekedar nyanyi. Jangan puas hanya sekedar datang ke gereja. Tapi tiap kali datang, pastikan Tuhan itu menjamah kita. Pastikan Tuhan itu melawat kita. Oh ya wajar, semua orang tuh kayak gitu. Ya toh, bahkan ada orang Kristen gini, wajar toh anaknya panas digowon di tempatnya dukun biar disuwok. Tukang pijet biar diapain? Biar disuwok, biar panasnya hilang. Wajar toh cari hari baik. Wong namanya juga punya mantu kok. Orang Kristen enggak cari hari baik. Dan nanti ada apa-apa siapa yang nanggung? Nah ini saudara, kompromi. Jadi orang Kristen tapi cuma ada di halaman. Biasalah, sedikit-sedikit gitu, semua namanya bisnis juga begitu. Alah kok seperti enggak tahu aja, namanya bisnis. Jadi nyerempet, asal dapat untung, semua enggak apa-apa. Tak lihatlah, tahu-tahu nanti kita bisa melenceng begitu jauh. Kalau kita cuma tinggal di halaman. Hati-hati, kenapa? Karena iblis suka mengincar kita, apalagi kalau kita ini enggak ada di dalam. Iblis kan bisa aja masuk di halaman, tapi iblis nggak bisa masuk ke dalam. Kalau kita sudah di dalam hadirat Tuhan, dia nggak akan pegang. Karena dia tahu, kalau dia pegang kita waktu kita di dalam hadirat Tuhan, dia yang kesamber. Tetapi dia tunggu kita keluar di halaman, duduk-duduk di halaman, kekristenan yang cuma sekedar biasa-biasa dan duduk-duduk, dan tiba-tiba dia sambar kita, dibuat kita melenceng jauh dari Tuhan. Hari itu yang ketemu sama Petrus itu cuma seorang hamba perempuan, budak perempuan. Budak perempuan itu artinya budak yang paling tidak diperhitungkan. Karena perempuan udah gak diperhitungkan, budak lagi. Tetapi Petrus bisa sebegitu ketakutan setengah mati. Namanya budak perempuan itu biasanya kata-katanya tidak dipercaya. Tapi hari itu Petrus ditanyain gitu itu seperti kayak ditanyain kaisar. Sampai dia itu takutnya luar biasa sampai dia itu menyangkal, bahkan firman Tuhan bilang mengutuki Yesus. Kalau kita tidak benar-benar melekat kepada Tuhan, maka hal-hal kecil akan berasa seperti badai besar dan itu akan menjatuhkan kita. Tetapi kalau kita melekat kepada Tuhan, mau badai sebesar apapun, kita tidak akan jatuh. Jangan memulai datang kepada Tuhan dengan motivasi yang salah. Nah saya lanjut lagi kepada Yerobeam. Yerobeam memulai sebuah ibadah baru. Ini lembu emas yang ada di halaman bait Allah seolah-olah dia gotong ke sini. Tetapi orang yang memulai sesuatu yang salah, orang yang cuma ada di halaman, itu akan dengan begitu mudah orang itu serong. Yerobeam dikatakan di ayat selanjutnya bahwa dia berkata kepada Israel, "Hei Israel, inilah Allah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Tiba-tiba ini sudah jadi lembu emasnya Harun. Dari awalnya, yang awalnya ini adalah lembu emas yang ada di bait suci, tiba-tiba sudah berubah. Dan seluruh orang Israel menyembah berhala secara gila-gilaan dan seluruh Israel hancur di dalam sekejap, dalam 200 tahun. Orang yang tidak mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mudah menyembah berhala-berhala lain. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hati kita ini gantol sama Tuhan, kita akan dengan mudah menyembah berhala yang lain. Mungkin hari ini kalau berhalanya itu bentuknya patung kita disuruh nyembah, kita nggak mau. Tapi seringkali berhalanya itu bentuknya kamuflase. Bentuknya apa? Bisa seringkali hari-hari ini itu bentuknya uang.
Nah, saya mendapati begini. Ketika awal pandemi, orang itu memborong segala sesuatu. Kemudian ketika awal pandemi, ekonomi begitu rupa sulitnya. Saudara pasti masih ingat, itu 1 tahun yang lalu. Saya di masa itu saya kesulitan bayar pegawai saya. Saya mengusahakan untuk tetap bayar pegawai saya, tetapi dengan sangat beresiko. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu ambil dari tabungan. Kenapa? Karena enggak ada pemasukan. Tapi pegawai tetap harus dibayar. Enggak terus pegawai sudah ikut kita terus semua dipecat gitu. Saya enggak mau gitu. Kasihan juga sih gitu. Tapi saya berusaha membayar mereka dengan sebisa saya. Saya ambil dari tabungan saya karena enggak ada pemasukan. Saya ingat zaman itu saudara, kami mengelola hotel dan hotel itu beberapa kali dalam masa 1 hari itu gak ada pemasukannya, 0. Sudah bisa bayangin gak? Bisnisnya 0, pasti saudara ada juga yang ngalami kayak gitu di masa-masa awal pandemi itu. Kemudian setelah beberapa bulan, kemudian kita mulai ngalami pemulihan, ekonomi membaik. Tetapi yang saya dapati, trauma masa itu masih ada dari sampai saat sekarang. Sehingga banyak orang hari ini pikirannya cuman kejar uang, kejar uang. Jangan sampai rugi. Nanti kalau ada pandemi lagi, nanti kalau ada krisis lagi, kejar, 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 kejar. Betul enggak? Saya mendapati ketakutan akan kemiskinan itu menjadi begitu besar. Ketakutan akan kegagalan itu menjadi begitu besar sehingga orang-orang itu memburu yang namanya uang. Dan hari-hari ini orang datang ke gereja, bukan saudara, saya percaya itu bukan saudara. Orang datang ke gereja dan orang itu mencari uang, itu bisa-bisa berat cari uangnya. Luar biasa loh, sampai kayak gitu loh. Kenapa? Karena pernah ada trauma kegagalan yang begitu rupa. Ojo ngasih engkau nek lunga gereja sampai ketularan engkau raiso dodolan. Nanti gak iso cari duit. Itu repot saudara. Kita bisa memulai dengan ya udahlah gak usah terlalu ekstrim. Toh saya masih, gak usah terlalu ekstrim, gak usah begitu-begitu banget. Tetapi Tuhan tuh melihat hati loh. Tuhan tuh lihat jauh ke dalaman hati kita. Sebetulnya motivasi kita itu apa gitu. Dan bahkan ketika hari-hari ini kita beribadah, kita bisa berkata kepada Tuhan, oh supaya Tuhan itu dimuliakan kalau lihat aku diberkati. Ya Tuhan dimuliakan kalau lihat kita diberkati. Tapi kalau pada waktu kita datang kepada Tuhan hanya untuk uang dan kemakmuran, maka sama seperti kita ini sedang menyembah lembu mas. Kita sedang ada di halaman dan kita sedang menyembah lembu mas gitu. Banyak orang datang ke gereja, dia gak cari ruang maha kudus, dia cukup ada di halaman dan dia minta kemakmuran itu. Dia minta panen, dia minta musim itu dia bisa diatur. Yang enak dan selalu enak, dia minta bahwa dia akan berjalan dari bejo kepada bejo, panen kepada panen, kelimpahan demi kelimpahan, kemakmuran demi kemakmuran, tanpa perlu ketemu dengan Tuhan. Saudara, ada sebuah warning yang luar biasa hari ini bahwa ayo, jangan cuma sekedar puas main di halaman. Jangan cuma sekedar kita ada hidup di situ. Mari kita sama-sama akan bertobat. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Daud. Daud itu tidak membuat bait sucinya itu. Tabut Allah itu jauh di dalam. Daud membuka. Jadi bait sucinya Daud itu ya. Tabut Allah. Tirainya dibuka. Orang nyanyi di depannya. Dia memastikan dia yang bukan siapa-siapa, dia selalu bisa memandang kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Dia memastikan bahwa dia tiap kali datang, dia harus ketemu dengan Tuhan. Saya rindu, yuk kembali. Kita gak main gereja-gerejaan, kita gak main Kristen-Kristenan, kita gak main cuma ada di halaman saja. Tapi yuk, di masa-masa akhir ini kita jadi orang Kristen yang selalu memastikan diri saya selalu haus akan Tuhan. Diri saya selalu menginginkan Tuhan. Mari kita akan buka di dalam ayat yang terakhir Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13.
Dan apabila kamu mencari aku, firman Tuhan bilang, ini janji, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku, Tuhan janji dengan segenap hati, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Tuhan bilang kok, kalau Tuhan dicari, Tuhan akan ditemukan. Kalau Tuhan tuh ditanyain, kita pasti ketemu. Masalahnya, seberapa besar kita nanyain Tuhan? Seberapa besar kita cari Tuhan? Yang kita cari apa? Masuk ruang Maha Kudus, masuk hadirat Tuhan, atau kita cuma sekedar puas di luar, puas sampai diberkati aja, puas sampai makmur aja, puas jadi orang Kristen asal dibela-belain aja sama Tuhan. Gak perlu ketemu Tuhan asal dibelain. Saya mau ajak teman-teman, ajak saudara semua berkat. Hari ini jangan jadi biasa-biasa. Jadilah pribadi yang haus akan Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kiara makasih. Saat nyanyikan pujian ini saya rindu. Sama-sama sembah aja Tuhan, sembah aja Tuhan. Sekere-kere Bapak syekere. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau di halaman, aku gak mau di halaman, aku mau masuk, aku gak mau nyanyi yang nyanyi biasa-biasa, aku gak mau nyembah yang nyembah biasa-biasa, aku maunya ketemu Tuhan, aku gak mau jadi orang Kristen halaman, aku gak mau jadi orang Kristen yang gampang belok, aku mau jadi orang Kristen yang benar-benar kenal, mencari, menanyakan Tuhan, aku tahu aku akan menemukan Tuhan. Kore bakase, kire bakase ralaba. Sambil buka tangan kita, Tuhan ini anak-anak-Mu yang mencari Engkau Tuhan. Bawa kami semua lebih dalam, bawa kami semua masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Katakan lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lain katakan lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sembah Tuhan, sembah. Jadi tidak menyembah dengan biasa-biasa, sembah dengan segenap hati. Oh Yesus, hatiku rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih sembah dengan segenap hati kita. Oh Rabasyakarelamo, haleluya. Terima kasih
menjadi orang Kristen yang cuma di halaman. Bawa kami lebih lagi, bawa kami masuk lebih lagi Tuhan. Sekere baka syakara kiara baka sekediara lamoya. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya di hari-hari ini kami tidak sekedar puas jadi orang Kristen seperti yang kami sudah lakukan sebelumnya. Kami tahu Tuhan segera datang. Kami tahu Tuhan akan jemput kami juga suatu hari nanti. Kalau Tuhan jemput kami, aku berdoa Tuhan Yesus, biar Tuhan mendapati setiap kami ini. Tidak sekedar main-main di halaman, tapi kami ini sedang nikmati Engkau. Nikmati hadirat-Mu selama di muka bumi ini. Kami ini hidup menyenangkan Tuhan. Kami ini hidup menyukakan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan senang, itu jadi kemauan dan kesenangan kami juga. Tuhan, berdoa Tuhan, bawa kami lebih lagi. Bawa gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi. Tiap hari jalan mengikuti tuntunan Tuhan. Kami bersyukur, kami membuang semua berhala-berhala yang lama. Kami minta ampun Tuhan. Kalau kami cuma datang sama Tuhan minta-minta uang, minta-minta supaya Tuhan tolong, minta-minta supaya Tuhan bela. Tuhan kami minta ampun. Tuhan Yesus, kami berdoa biar kami semua selalu punya rindu untuk ketemu dengan hadirat Tuhan itu dan dipuaskan di dalamnya. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan sudah duduk kembali. Ya, kita akan mempersiapkan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang ada di rumah bisa mempersiapkan persembahan. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri jika kita sudah selesai dan kita akan bawa persembahan kita. Oh rapasyaka paramarana. Tuhan, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa. Bawa setiap kami Tuhan, untuk kami ini hati dan mata kami ini selalu terpaut kepadamu Tuhan. Kami mau minta supaya Tuhan menyelidiki segala hati dan batin kami Tuhan. Dan mengkoreksi semua dalam kehidupan kami Tuhan. Bersihkan, sucikan Tuhan, gosok mungkin Tuhan kalau perlu Tuhan lakukan Tuhan. Supaya hati kami tidak terpaut kepada lembu emas. Tapi kami punya kerinduan lebih lagi bahwa fokus dalam kehidupan kami adalah Engkau sendiri. Dan kami rindu dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan kami membawa persembahan kami Tuhan. Taburan-taburan kami Tuhan. Kami tahu bahwa segala harta kekayaan ini semuanya daripada-Mu Tuhan. Karena itu kami mau Tuhan menabur, kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Tuhan kepada setiap benih-benih yang anak-Mu bawa pada hari ini Tuhan. Kalau mereka sedang menabur bahkan di masa yang sulit, di masa yang susah. Dengan kerelaan hati, dengan sukacita mereka akan menabur Tuhan. Kami percaya bahwa setiap benih yang akan ditabur akan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan setiap taburan, setiap persembahan, persepuluhan yang anak-Mu bawa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami. Semua dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang membawa kehidupan kami ini untuk terus kami ini memiliki kesanggupan berjalan bersama Tuhan. Pimpin Tuhan, tuntun Tuhan, berikan kami ini kekuatan, berikan kami ini mata yang terus melihat Tuhan saja di masa di akhir zaman ini Tuhan. Berkati kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan sebelum mereka pulang dan tanda bahwa kami percaya, kami menerima berkat-Mu. Segala berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kelimpahan, kemakmuran, kemuliaan Tuhan menyertai setiap saudara dan saya. Dan terlebih dari semua adalah hadirat-Mu yang senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Semua yang percaya dan pulang membawa segala berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.
Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya nulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas jalannya. Yesus, ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas jalannya. Ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya.